ibu kan sosok perempuan ya, perempuan di kancah politik ini, apalagi di kabupaten kan sangat kuat budaya paternalistiknya. Waktu itu ibu yang terbayang ketika saya ingin maju, apa ibu yang ada di benak ibu hari ini? Sebenarnya bukan saya ingin maju ya dari awal. Awalnya juga saya bukan orang yang terlalu dominan dalam urusan politik, dalam dunia politik. Tapi karena saya mungkin dibentuk oleh suami yang adalah orang politik, saya dari awal bukan orang politik. Saya sekolah juga hanya sarjana ekonomi, bukan sarjana politik. Saya tidak tahu politik, tapi ketika mendampingi Pak UU selama dalam dunia politik, saya tidak mau ikut campur dalam urusan politik. Terus ketika Pak UU menjadi ketua DPRD, Pak UU menjadi bupati, saya sering ditugaskan keliling dan ikut keliling ke daerah sama Pak UU. Akhirnya saya bertemu dengan banyak masyarakat, bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan beberapa tokoh masyarakat yang dimana mereka bilang, Bu Lina maju dong ke, gitu kan. Bu Lina maju dong, banyak. Alhamdulillah banyak beberapa permintaan yang mendorong saya untuk maju di Kabupaten Tasik. Mereka juga menyampaikan ke Bapak, ya ke Pak UU. Mereka menyampaikan ke Pak UU, Bu Lina maju aja di Kabupaten Tasik dari situ, gitu. Jadi kalau keinginan saya sendiri, saya pengen maju di Kabupaten Tasik, kayaknya nggak sampai sejauh itu, gitu. Tapi karena banyak orang yang mendorong, beberapa orang yang menganjurkan saya untuk maju. Tapi dari awal juga saya selalu bilang, ya gimana nanti, lihat gimana nanti, gitu. Yang jelas saya bilang sekarang saya harus keliling dulu ke masyarakat, semakin banyak bersilaturahmi dengan masyarakat supaya saya juga bisa mengukur diri sampai sejauh mana masyarakat kenal saya, sampai sejauh mana masyarakat mendorong saya, gitu. Kalau saya maju percaya diri tapi merasa percaya diri tapi masyarakat tidak kenal saya juga, gitu. Jadi bukan serta-merta saya yang pengen, tapi awalnya dari sana. Tentang ini pertarungannya bakal seperti apa sih kira-kira? Saya kalau politik tuh nggak bisa dikira-kira ya. Oh gitu. Nggak bisa dikira-kira hari Ada ini rumus karena pasti mungkin ya. nggak ada rumus pasti dalam politik, karena politik itu bisa berubah dalam sekejap, gitu kan. Dalam 5 menit, 10 menit politik bisa berubah kan ya. Kayak waktu kemarin, waktu Pak UU di periode kedua kemarin calon bupati, sebelumnya ramai banyak orang digadang-gadang mau maju menjadi calon juga, gitu kan. Ada 4, 5 orang, 7 orang, gitu kan. Saya pikir wah rame nih, seru nih, bakal banyak calon. Tapi ternyata pas masuk KPU hanya Pak U dan Pak Ade saja, gitu kan. Gitu kan. Makanya saya nggak bisa memprediksi. Kalau prediksi, gimana prediksi saya nggak bisa kasih prediksi. Tidak ada hitung-hitungan matematika politik kan. Jadi nanti nunggu aja mungkin keputusan KPU siapa saja yang akan maju yang sudah disahkan oleh KPU. Baru nanti kita bisa bermain andai. Kalau sekarang bingung saya. Jadi siapa tuh? Hari ini, Mas. Iya kan, masih bingung kan sekarang. Orang yang mau maju daftar ke KPU juga saya belum tahu semuanya. Kalau yang berjejer spanduk sih udah banyak ya. Udah beberapa orang, tapi kan ada yang ini pasangan digadang-gadang pasangan dengan ini ternyata katanya bercerai, gitu kan. Wah, ada perceraian juga dalam politik sebenarnya. Ada yang ini digadang-gadang katanya, kata orang-orang ini mau sama ini nih, ternyata katanya tidak sepaham. Kan kita nggak bisa prediksi dari sekarang, gitu. Kayak kemarin digadang-gadang Lina dengan Ade dengan Lina dengan Ajis, apalah Lina dengan Iwan dan lain-lain, gitu kan. Tapi ternyata kan yang sudah ini di luar dugaan saya, ternyata kan yang lain, gitu kan. Itulah yang tadi saya sampaikan. Saya tidak bisa berandai-andai. Cuma siapapun nanti menentukan sikap itu tentu saja kaum masyarakat. Kaum masyarakat tentu saja menentukan sikap setelah ada benar-benar pasangan. Tapi mungkin masyarakat bisa belajar dari sekarang, menelaah, mengenali, merasakan, terus bertanya. Oh iya, harus dong. Memilih calon pemimpin itu harus dengan teliti ya, karena 5 tahun itu bukan waktu yang sedikit. Siapapun yang dipilih, maka yang harus dipertimbangkan adalah bahwa orang tersebut nanti akan mengeluarkan kebijakan
kebijakan sebagai kepala daerah. Kebijakan seperti apa nih yang kira-kira bisa dikeluarkan oleh kita? Ya, intinya masyarakat ya sebenarnya regret nih punya Bu Lina tuh, karena memang ya seorang ibu dari anak-anaknya, seorang istri dari suaminya, lalu dan ini juga banyak memberikan pencerahan ke masyarakat. Dan pemirsa ya, untuk bincang-bincang malam ini kita sudahi dulu. Terima kasih Bu Lina sudah bisa ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan kita bisa nanti ngobrol di sesi-sesi yang lain. Insya Allah.